Sebagai tindak lanjut penegakan aturan dan pengawasan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Kepri 2020, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tanjung Pinang bersama Bawaslu Kepri menertibkan alat peraga kampanye atau APK atau alat peraga sosialisasi APS yang tidak sesuai peraturan yang berlaku di Kota Tanjung Pinang pada Minggu 4 Oktober lalu. Inilah suasana persiapan tim Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bawaslu Kepri, didukung juga oleh petugas kepolisian Polres Tanjung Pinang serta Satpol PP Tanjung Pinang. Apel persiapan ini dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Kepri, Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Ada 11 tim yang turun dalam penertiban APK ini. Setiap tim terdapat unsur dari Panwascam, anggota KPU, anggota kepolisian, dan Satpol PP sebagai petugas keamanan. 10 tim bertugas menertibkan spanduk dan sejenisnya, sedangkan 1 tim bertugas khusus menertibkan APK berukuran besar yaitu baliho. Pada kesempatan ini tampak juga Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Muhammad Zaini, turun langsung bersama tim gabungan untuk menindak semua APK yang didapati melanggar ketentuan. Dalam penertiban ini sebanyak 655 APK berupa spanduk dan baliho diamankan oleh petugas. Untuk mendukung kegiatan ini, 1 unit mobil kren milik Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang dikerahkan untuk menertibkan baliho setiap paslon. Spanduk mendominasi APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, yakni sekitar 580 lembar, baik secara lokasi penempatan maupun materi spanduk. Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Muhammad Zaini menjelaskan, sebelum menertibkan APK, APS, setiap paslon Pilgub Kepri 2020, Bawaslu telah melakukan upaya koordinasi dengan liaison official atau LO setiap paslon agar menertibkan APK yang diindikasikan tidak sesuai aturan secara mandiri. Namun hingga pada batas waktu yang ditentukan, masih didapati APK yang tidak sesuai ketentuan. Alat peraga kampanye yang terpasang di pohon, di tiang listrik, di rumah-rumah ibadah, di tempat-tempat pendidikan, maka sampaikan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang, kita ada call center, atau nanti bisa datang ke pengawas kecamatan, kelurahan, atau Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kita sama-sama mengawasi. Bawaslu Kota Tanjung Pinang mengajak kita semuanya sama-sama mengawasi sehingga pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang berlangsung secara berintegritas, berkualitas, demokratis, dan kondusif. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan pesta demokrasi dengan sebaik-baik. Kemudian, wilayah dengan jumlah pelanggaran APK terbanyak yakni Kecamatan Tanjung Pinang Timur ditemukan 265 APK yang melanggar, Kecamatan Bukit Lestari 178 temuan, Kecamatan Tanjung Pinang Kota 110 temuan, dan Tanjung Pinang Barat 102 temuan. Adapun jenis APK atau APS yang ditertibkan oleh Bawaslu antara lain, APK yang di luar zona yang telah ditentukan oleh penyelenggara pilkada, APK yang melebihi jumlah yang ditentukan, yaitu maksimal 5 baliho sekota Tanjung Pinang, APK yang memiliki ukuran melebihi dari yang ditentukan, APK yang tidak berisikan materi visi dan misi paslon, serta APK yang tidak disertai nomor urut partai pengusung, serta APK yang terletak di kawasan pemerintahan, objek vital seperti rumah sakit, bandara, serta APK yang terletak di kawasan rumah ibadah maupun lembaga pendidikan. Juga APK yang dipasang di pohon-pohon. Penertiban APK dan APS paslon ini diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020, PKPU nomor 11 tahun 2020, Perbawaslu nomor 21 tahun 2018 yang secara umum mengatur tentang tahapan kampanye, terutama terkait APK atau APS. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.